Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan mencoba belajar secara langsung untuk menyiapkan dan membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini saya menggunakan aplikasi yang umumnya kita punyai, yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini sebagai contoh saya mempunyai data 80 nilai ujian dari 80 siswa. Di kolom pertama adalah nomor urut dan kolom kedua adalah nilai ujian. Langkah pertama kita harus mengurutkan data. Saya menggunakan fitur sort di Excel untuk mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan jangkauan. Jangkauan didapatkan dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Kita gunakan rumus untuk menentukan nilai terbesar. Dan nilai terkecil. Sebetulnya kita bisa langsung lihat nilai terbesarnya adalah 99 dan nilai terkecilnya adalah 35. Tapi di sini kita mencoba menggunakan rumus dasar di Excel yaitu min dan max. Max untuk menentukan nilai terbesar dan min untuk menentukan nilai terkecil. Oke, kita dapat nilai terbesar adalah 99 dan nilai terkecil adalah 35. Maka jangkauannya adalah 99 kurangi 35, hasilnya adalah 64. Ini jangkauannya. Kemudian kita berlanjut ke langkah berikutnya yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas dihitung menggunakan rumus rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikalikan log n, di mana n itu adalah jumlah data. Nah, kita tuliskan rumusnya di sini. Banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3. Di sini saya menggunakan koma karena settingan di Excel saya sudah menggunakan simbol koma sebagai tanda desimal. Bagi kalian yang komputernya masih menggunakan titik, mohon disesuaikan. 3,3 kali log. Di sini ada fungsi log. Kita bisa langsung mengetikkan 80 atau menggunakan rumus untuk menghitung jumlah data yang ada di rentang ini. Kita lihat. Ya. Di sini banyaknya kelas adalah 7,28. Karena kelas itu merupakan bilangan bulat, kita bulatkan menjadi 7. Oke. Langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah menentukan interval kelas. Interval kelas didapatkan dengan membagi rentang atau jangkauan dengan banyaknya kelas. Berarti kita membagi jangkauan dengan banyaknya kelas. Hasilnya 9,14. Nah, untuk mempermudah membaca data nantinya di tabel atau grafik, kita bisa membulatkannya menjadi 10, sehingga intervalnya adalah 10. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan batas bawah dan nilai tepi kelas pertama. Batas bawah ini untuk menentukannya kita tidak memiliki aturan khusus. Kita bisa menentukannya dengan mempertimbangkan kemudahan pembacaan. Contoh di atas nilai terkecil adalah 35. Jika kita tentukan batas bawah mulai dari 35, maka dengan 7 kelas dan interval 10, nilai batas atas kelas terakhir adalah 105. Agak kurang enak dilihat di data karena pada kenyataannya nilai maksimal atau nilai yang mungkin didapat oleh siswa adalah 100. Sehingga kita bisa menyesuaikannya dengan menentukan batas bawah adalah 31. Batas bawah kelas per 31. Karena batas bawahnya adalah 31, sehingga nilai tepi untuk masing-masing kelas kita menggunakan 1 digit di belakang koma, artinya 0,5. Sehingga nilai
tepi kelas pertama. Nilai tepi bawah ini ya adalah 30,5. Nah, di sini kita sudah melalui 1, 2, 3, 4, 5 tahap, yaitu yang pertama adalah mengurutkan data, yang kedua menentukan jangkauan, yang ketiga menentukan banyaknya kelas, yang keempat menentukan interval kelas, dan yang kelima menentukan batas bawah kelas pertama dan nilai tepi kelas pertama. Berikutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah kita siapkan. Kita akan mentabulasi atau menghitung frekuensi dari setiap kelas. Contohnya kelas pertama adalah 31 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 50 dan seterusnya. Di sini kita akan menghitung berapa kali data-data tersebut muncul di kelas yang bersangkutan. Misalkan di rentang 31-40, kita lihat ada 2 data. Tapi cara ini akan memakan waktu lama dan tidak tepat ya, tidak akurat karena kadang-kadang mungkin kita salah menghitung. Kita lebih baik menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel yaitu pivot table. Kita pilih datanya, kemudian insert pivot table. Saya pilih new worksheet di sini agar datanya bersih. Kemudian nilai ujian ini kita tarik sebagai rows atau baris. Abaikan dulu data yang muncul. Nah, di sini seharusnya bukan sum of nilai ujian, tapi count. Dan di sini juga seharusnya muncul sebagai grup. Contohnya tadi 31 sampai 40 dan seterusnya. Kita adjust dulu yang nilai ujian ini. Sorot salah satu sel, kemudian klik kanan, dan value field setting, pilih count. Oke. Kemudian kita pilih grup di row label. Kita pilih grup. Starting at 31, ending at, kita bisa ending 100. By ini adalah interval. Tadi intervalnya adalah 10. Kita klik OK. Nah, di sini langsung terlihat. Ini kita sebut sebagai kelas. Ada 7 kelas di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah frekuensinya. Nah, demikian cara cepat untuk membuat tabel frekuensi menggunakan Excel. Di sini kita bisa mengubah judul dari kolom ini menjadi frekuensi dan di sini nilai. Grand total kita bisa ubah menjadi total. Nah, kita juga bisa membuat chart atau grafik atau diagram dari data ini. Kita pilih lagi, kemudian kita klik pivot chart. Otomatis langsung terbuat sebuah grafik atau diagram batang yang menggambarkan distribusi setiap kelompok dari nilai ujian tersebut. Oke. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih.